Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba tengok kanan kirinya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang berkenalan dengan bumi, sekarang kita akan mempelajari tentang apa, anak-anak? Bagaimana aku tumbuh besar? Betul. Nah, Ibu ada pertanyaan. Anak-anak, dari kita semuanya, apakah tubuh kita sama? Tidak. Dan apa saja yang terjadi pada tubuh kita, mulai dari kecil sampai dewasa, perubahannya di apa saja? Tinggi. Berat Berat badan. badan, betul. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan mengelompokkan faktor pertumbuhan itu. Untuk apa pembelajaran ini? Agar kalian dapat mengenali tubuh kalian sendiri. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ada sebuah gambar. Nah, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Bajunya yang satunya, yang gambar nomor 1 bajunya pas. Kalau gambar nomor 2 bajunya kekecilan. Betul. Mengapa kedua gambar ini bisa berbeda? Karena pertumbuhan. Betul. Kalau faktor pertumbuhan kalian sudah tahu atau belum, anak-anak? Belum. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor pertumbuhan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok sini kelompok 1 dan kelompok sini kelompok 2. Nah, Ibu ada kartu yang akan diberikan kepada setiap orangnya. Setiap orangnya mengisi kartu ini dan menuliskan jawaban faktor pertumbuhan apa yang kalian ketahui. Bisa, Rana? Bisa. Nanti Ibu tunjuk siapa yang menyebutkan jawabannya. Sudah, anak-anak? Sudah. Nah, coba Mbak Pio, jawabannya dari Mbak Pio apa? Kebiasaan hidup sehat. Nah, faktor pertumbuhan menurut Mbak Pio itu kebiasaan hidup sehat, betul atau tidak, anak? Betul. Kalau Mbak Desi coba sebutkan jawabannya. Makan makanan bergizi. Apakah betul faktor pertumbuhan menurut Mbak Desi? Betul. Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Nah, pengertian pertumbuhan itu ada dua macam, pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama pertumbuhan, kita baca bersama-sama. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran tubuh kita jadi lebih tinggi dan berat. Sedangkan perkembangan adalah Perubahan kemampuan dan cara berpikir. Kita jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Betul. Nah, ciri-ciri manusia mengalami pertumbuhan itu ada 4. Contohnya, tinggi badan bertambah, berat badan meningkat, ukuran pakaian dan sepatu berubah, dan tenaga tubuh bertambah. Tahapan pertumbuhan ada berapa, anak-anak? 6. Apa saja? Masa embrio, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia. Betul. Kita bahas satu persatu tahapannya. Yang pertama yaitu masa embrio, janin, bayi. Masa embrio yaitu tahap awal perkembangan setelah pembuahan, dimulai dari zigot yang membelah diri hingga minggu ke-8 kehamilan. Selanjutnya masa janin yaitu tahap perkembangan setelah embrio, yaitu dari akhir minggu ke-8 hingga kelahiran. Selanjutnya masa bayi yaitu tahap setelah kelahiran dari rahim ibu. Tahap selanjutnya yaitu masa balita, dibaca bersama anak-anak. Masa balita 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Betul. Tahapan
tahapan yang ketiga yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak dimulai umur 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangatlah besar. Tahapan yang keempat yaitu masa pubertas, dimulai dari umur 10 sampai 17 tahun. Masa ini yaitu masa ketika tubuh kita bersiap menjadi dewasa. Pubertas ditandai oleh perubahan fisik, emosi, dan cara berpikir. Pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini untuk anak laki-laki kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu Suara jadi lebih berat, dada membesar dan panjang, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, kubis dan janggut, mengalami mimpi basah, yaitu keluar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Yang pertama yaitu payudara mulai tumbuh, pinggul membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan, mengalami menstruasi atau haid pertama kali, dan terakhir suara lembut dan kulit lebih berminyak. Tahapan yang kelima yaitu masa dewasa. Dibaca bersama-sama anak-anak. Masa dewasa usianya 17 sampai 50 tahun. Di masa ini tubuh sudah berhenti tumbuh tinggi, tapi pikiran kita semakin matang. Betul. Nah, dan tahapan yang terakhir yaitu masa lansia. Dimulai umur 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada 4. Dibaca bersama anak-anak, yaitu Makanan bergizi seperti nasi, sayur, buah, dan lauk. Istirahat yang cukup, terutama tidur malam. Aktivitas fisik dan olahraga. Kebiasaan hidup sehat seperti menjaga kebersihan tubuh. betul. Nah, dari sini anak-anak sudah paham materinya? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu ada permainan untuk anak-anak. Nama permainannya yaitu ular tangga monopoli. Ini nanti kelompok yang sudah Ibu bagi nanti mendelegasikan semua perwakilannya untuk bermain ular tangga monopoli ini. Nanti setelah memainkan ini anak-anak mengambil kartu misi sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh dadu. Setiap anak nanti mendapatkan gaco. Nah, kalau angka dari dadu itu sama, maka harus mengulang kembali. Jadi setiap anak angkanya berbeda. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sekarang boleh dimulai dari kelompok 1. Semua. Nomor 2. Nah, Mbak Desi punya kartu nomor 2. 1. Mbak Kiki punya kartu nomor 1. Selanjutnya Mbak Naswa punya kartu nomor 3. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju dan kelompok 1 bisa duduk kembali. 4. Mbak lihat kartu nomor 4. Mbak Pio kartu nomor 6. Nah, semuanya sudah mendapatkan kartu, anak-anak? Sudah. Ini nanti setiap kartu ditempelkan dalam LKPD ini, dan Ibu ada LKPD selanjutnya yaitu soal cerita. Nanti setelah mengerjakan ini semuanya, Ibu minta perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa anak-anak? Bisa. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Ibu minta 2 perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan. 2. Nah, dari kelompok pertama,
Untuk kartu misinya mendapatkan apa? Sebutkan satu tahap pertumbuhan manusia. Jawabannya embrio. Kalau soal ceritanya, Yaitu Dina menemukan bahwa seragam lamanya sudah tidak muat lagi. Lengan bajunya menjadi pendek, padahal seragam tersebut masih baru. Dina juga merasa tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seragam Dina tidak muat lagi? Jawabannya karena Dina mengalami pertumbuhan. apakah betul anak-anak? Betul. Nah, karena sudah betul kita kasih tepuk keren untuk kelompok 1. Tepuk keren. Keren, keren, keren. Selanjutnya kelompok 2. Kartu Sebutkan 2 hal yang membantu tubuh tumbuh sehat, yaitu olahraga yang cukup dan makan makanan yang bergizi. soal ceritanya. Andi sering tidur larut malam dan jarang makan sayur. Ia lebih suka bermain gawai daripada bergerak. Akhir-akhir ini tubuh Andi sering terasa lelah. Pertanyaannya, mengapa kebiasaan Andi dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuhnya? Jawabannya, kurang tidur membuat tubuh kurang sehat. Apakah betul jawabannya anak? Betul. Nah, karena betul kita kasih tepuk josis untuk kelompok 2. Tepuk josis. 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 Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Faktor pertumbuhan. Betul. Apa saja faktor pertumbuhan itu? Makan makanan gizi, istirahat yang cukup, aktivitas fisik dan olahraga, dan kebiasaan hidup sehat. Betul. Nah, kesimpulan materi pada hari ini yaitu dibaca bersama. Pertumbuhan adalah proses alami yang dialami setiap manusia. Agar dapat tumbuh dengan baik, kita harus menjaga kesehatan tubuh melalui makanan bergizi, istirahat cukup, dan kebiasaan hidup sehat. Betul semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian semua sudah paham? Sudah. Pembelajaran sudah menyenangkan dan kalian sudah paham. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa besok kerjakan soal di LKS halaman 10 dan dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.